Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel. Back again with me, Faris Taufik, di konten Bacot Bola. Yo, udah 3 minggu ya, mungkin sekitar sekitar 3 minggu gue udah lama nggak bikin konten karena ya mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagram gue pasti tahu ada permasalahan di keluarga gue gitu ya. Ya, ayahku sakit, jadi gue harus nemenin gitu, jadi nggak bisa sesering atau serajin bikin konten kayak sebelumnya. Padahal sebenarnya tahun ini gue bener-bener pengen comeback banget ya, setelah kemarin 2020 bener-bener berantakan, acak-adut ya. Dan tahun ini ada lagi masalah ya, yang menurut gue ya I didn't expect this shit happens come to me. Ini ya siapa sih yang berharap adanya shit happen, ada masalah gitu ya. Maksudnya gue pun juga berharap ayahku juga cepat sembuh gitu ya, karena sampai saat ini gue belum bisa balik ke Jakarta ya, makanya masih di Tulungagung dan nemenin beliau biar cepet recovery, biar cepet sembuh gitu. Dan ya mungkin saatnya kita balik lagi ngebahas bacot bola dan review-review jersey, karena kita dengar ada berita bahagia nih ya kan. Ini kebetulan di bacot bola kali ini gue bakal membahas ada 2 berita ya, tentang comebacknya Persegres dan bergulirnya kembali Liga Indonesia, Liga 1 baik maupun Liga 2. Dan ya langsung yang pertama aja kita bahas kembalinya Liga 1 dan Liga 2. Yuk, setelah hampir, udah 1 tahun ya, udah dikit lagi 1 tahun, karena terakhir kita nonton Liga itu bulan Maret tahun kemarin 2020, dan udah setahun ini kita bener-bener tanpa adanya hiburan olahraga apapun ya, nggak hanya sepak bola, banyak olahraga yang dibatalkan ya, kayak basket juga kayak gitu, dan volley juga kayak gitu, dan banyak hal, nggak hanya olahraga, di dunia musik juga kayak gitu, banyak konser-konser yang nggak bisa digelar di tahun kemarin. Dan di awal tahun ini pun sebenarnya juga banyak permasalahan di sepak bola Indonesia. Terlepas dari pandemi, ya pasti efeknya kemana-mana gitu ya. Salah satu atau salah duanya ya ke klub-klub dan ke pemain imbasnya. Dan sebenarnya ini adalah kabar yang sangat baik ketika kita akan memulai sepak bola kita lagi. Dan ini udah keberapa ya? Udah kesekian kalinya lah ya. Karena ini bener-bener jadi obat banget gitu ya. Karena di pertengahan sampai akhir tahun kemarin sebenarnya kan udah ada wacana untuk menggulirkan kembali Liga Indonesia, Liga 1 maupun Liga 2. Cuman beberapa kali gagal terus nih ya, terkait izin dari kepolisian, yang memang kalau sepak bola ini kan pasti mengundang keramaian gitu ya. Yang namanya supporter pasti pengen nonton sepak bola gitu, dan nggak hanya untuk level profesional gitu, level tarkam pun sebenarnya udah banyak banget ya yang beredar, dan itu juga pasti mengundang banyak penonton ya. Cuman karena tarkam dan nggak resmi, jadi ya mungkin resmi tapi nggak selevel profesional, jadi mungkin agak susah juga menunda tarkam kayak gitu. Nah, dan fun football juga udah berjalan banyak ya, kayak teman-teman di Jakarta kemarin udah banyak banget ya, termasuk gue udah main juga di Jakarta gitu, main lapangan gede maupun lapangan futsal juga udah sering main. Cuman ya karena untuk level profesionalnya belum, jadi ya semua gregetan pengen mulai. Dan di akhir tahun kemarin ada 2 atau 3 kali ya kita ngajuin bergulirnya kembali Liga tapi nggak di-approve, dan akhirnya sekarang alhamdulillah udah di-approve, dan itu ditandai dengan adanya turnamen pramusim ya. Turnamen pramusim ini ternyata namanya Piala Kemenpora ya. Piala Kemenpora, gue nggak tahu kenapa alasan dinamakan itu, tapi kan karena gini ya, bergulirnya kembali Liga ini atas kerjasama antara pemerintah dan PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia, dan pemerintah lewat Kemenpora ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan di sini kita juga dibantu oleh kepolisian untuk menyelenggarakan liga kembali. Dan turnamen Kemenpora ini, Piala Kemenpora maksud gue, ini diikuti oleh 20 tim ya, 20 tim dari 18 tim Liga 1 dan 2 tambahan klub dari Liga 2, yaitu PSMS Medan dan Sriwijaya FC kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya menjadi kabar bagus karena ini akan bergulir di bulan Maret ya, pertengahan bulan Maret, sekitar tanggal 20 Maret sampai pertengahan April. Dan turnamen ini mungkin formatnya ya kayak Piala Gubernur Jatim, kayak Piala Presiden, kayak gitu-gitu. Mungkin mirip-mirip lah ya, karena kan biasanya kalau di Indonesia pramusim rata-rata formatnya sama-sama semua gitu. Dan untuk liga kita ya, Liga Indonesia, Liga 1 maupun Liga 2 kalau nggak salah digulirkannya itu di bulan Juni kalau nggak salah ya, bulan Juni sampai tahun depan, tahun 2022.
Itu tergantung Liga 1 sama Liga 2 tuh selesainya nggak bareng teman-teman. Tapi tetap sama selesainya di tahun depan 2022. Cuman untuk bulannya ya mungkin kalau nggak salah lebih selesai duluan Liga 2 daripada Liga 1. Nah, lalu ini menurut gue bisa menjadi hal yang bagus karena roda perputaran ekonomi dan industri sepak bola kita akan berjalan pelan-pelan ya, karena kita bangkit ya dari bener-bener nggak ada banget dari 1 tahun. Kita belajar lagi, memulai dari awal, restart untuk memulai era new normal di sepak bola gitu. Dan menurut gue ini cukup bagus ya, dengan begitu banyak elemen-elemen yang diuntungkan gitu ya, termasuk gue gitu ya. Gue bikin konten kayak gini kemarin sepi ya karena nggak ada sepak bola gitu ya. Semoga gue berharap di tahun ini bisa menjadi tahun gue untuk lebih rajin lagi untuk membuat konten-konten tentang jersey maupun bacot bola dan sejarah sepak bola Indonesia, dan ya intinya tentang sepak bola Indonesia lah. Dan ngomong-ngomong, Liga 2 dan Liga 1 ini kan udah jelas gitu kan. Nah, Liga 3-nya kan belum. Tapi kita melihat beberapa klub bener-bener mulai mempersiapkan ya Liga 3 dari beberapa provinsi udah membentuk skuadnya gitu. Dan padahal untuk Liga 3 kita belum tahu mulainya kapan ya, walaupun memang setiap provinsi pasti berbeda-beda untuk memulai liganya masing-masing. Dan ini malah menjadi sebuah kejutan di mana ada salah satu tim Jawa Timur yaitu Persegres. Ini adalah tim menurut gue legendaris ya, karena Gresik ini dulunya mempunyai banyak tim, ada Gresik United, Persegres, dan ada juga Petrokimia. Dan Persegres ini sempat merger dengan GU ya, Gresik United, itu di era-era ISL kalau nggak salah. Kemarin tuh sempet nggak terlalu rame gitu, jadi belum banyak yang tahu bahwasanya tim ini tuh comeback gitu Persegres, tapi udah berpisah dengan GU lagi. Jadi ini kalau menurut gue udah berpisah lagi gitu, karena gue melihat adanya akun official yang menamakan Persegres _official. Jadi ini mungkin resmi dari pihak Persegres. Dan kita lihat akun yang lama ya, yang Persegres FC itu sekarang kalau kalian lihat profil fotonya di IG itu logonya ganti Gresik United. Padahal dulunya logonya yang Persegres Gresik United, yang logonya ada sayapnya. Mungkin buat teman-teman yang masih ingat, nanti kalau nggak tahu gue kasih lihat logonya di sini. Nah logonya seperti itu. Dan ini balik lagi ke logo lama yang Gresik United, dan Persegresnya gue nggak tahu kemana. Dan yang Persegres yang sekarang ini udah baru lagi logonya, dan ada unsur gambar ikan. Ini mengingatkan gue ke logo PSG yang baru kemarin. Nah, sebenarnya kan ini ya, Gresik ini kan memang sebuah kota yang punya tradisi sejarah sepak bola yang bagus gitu. Cuman karena beberapa tahun terakhir ini prestasinya bener-bener merosot, ini menjadi cambukan bahwa Gresik harus bangkit di sepak bola nasional. Dan sebenarnya kan kemarin ada tim pendatang baru ya, PSG, Putra Sinargiri dari Gresik, yang kita tahu di akhir tahun kemarin pindah ke Pati, merubah namanya menjadi Putra Savin Group Pati. Dan gue nggak tahu kenapa ini kayak pas aja momennya gitu. Jadi ketika PSG pindah, terus muncul tim yang namanya Persegres. Ya ini mungkin tim lama. Jadi kenapa gue bisa bilang pas momennya? Karena kita tahu PSG yang Putra Savin Group itu ketika mulai pindah ke Pati itu akhir tahun kemarin, tepatnya bulan Desember ya. Dan gue juga udah sempat bahas. Dan yang Persegres ini munculnya di awal tahun ini, di bulan Januari. Kalian bisa lihat di postingan pertama mereka, itu di Instagramnya di Persegres _official. Kalian bisa lihat, itu postingan pertamanya bulan Januari. Dan followersnya masih dikit, sekitar 400-an. Dan dari situ gue berpikir bahwa oke, PSG udah pindah. Oke, kayaknya Gresik ini butuh suatu klub yang bisa menjadi ikon untuk membawa nama Gresik di level nasional. Dan mungkin buat teman-teman punya referensi tentang sepak bola Gresik bisa tulis aja di komentar di bawah, karena gue kemarin juga dapat kiriman dari teman followers ya. Thank you banget sebelumnya buat Aji Dharma kalau nggak salah. Gue kemarin dikasih tahu bahwasanya di Gresik ini banyak banget nama Persegres gitu, dan gue nggak tahu maksudnya Persegres ini terlalu banyak dualismenya, tigalismenya atau gimana gitu, karena sampai ada Persegresnya tuh ada yang Persegres Putra FC ternyata. Jadi selain Persegres yang gue sebutin tadi, Persegres official, ada juga Persegres Putra yang memang udah aktif dari tahun 2017 ya. Itu beda lagi gitu. Jadi memang gue nggak tahu Persegres yang mana lagi ini gitu. Jadi bener-bener banyak ternyata. Dan ada lagi juga namanya Gresik Putra United. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 4 tim yang dari Gresik gitu ya. Ada Gresik United, terus Persegres,
Persegres Putra dan Gresik Putra. Jadi so far yang gue tahu 4 klub ini gitu, dan semuanya kayaknya ya startnya dari Liga 3 gitu. Apalagi yang Persegres ini kayaknya mungkin masih baru, mungkin juga bikin lisensinya juga baru ya, mungkin bisa jadi dia memulai dari Liga 3 di tahun 2021 ini. Dan mungkin buat teman-teman yang punya referensi boleh aja tulis aja di kolom komentar, dan menurut kalian juga bagaimana tentang Persegres ini. Kalian bisa berkomentar, berikan pendapat kalian tentang tim Persegres ini, karena ya cukup sayang juga Gresik udah kehilangan tim yang di level atas gitu ya. Dan oke, kalian bisa saranin juga buat temen-temen gue pengen bahas apa, silahkan komentar aja, kasih saran, kritik juga boleh. Semoga gue bisa konsisten lagi, teman-teman doain bokap gue cepat sembuh biar gue bisa bikin konten ke kalian lagi, oke? Biar gue rajin lagi. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please give me thumbs up, dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe-nya di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe-nya di bawah, jangan lupa untuk turn on notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, Bor? And I'll see you in this video, oke? Ciao, bye-bye. Jangan lupa juga follow akun toko jualan jersey gue di @fris.supply, oke? Bye-bye.